Informatika adalah bidang ilmu mengenal studi perancangan dengan membuat sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Atau lebih jelasnya adalah informatika adalah sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural atau dunia dan alam sekitar kita, maupun artifisial atau dunia maya atau dunia digital yang diciptakan manusia. Saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam era ini, banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut Society 5.0 karena hidup di dunia fisik, sekaligus di dunia maya. Saat melakukan kegiatan daring, banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet. Informatika mencakup aspek teoretis dan praktis, mendorong para siswa untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan invention. Terkait komputer dan sistem komputasi, para siswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmiah yang dipelajarinya untuk memahami dunia nyata. Kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak yang memudahkan kehidupan. Bidang-bidang pengetahuan informatika dikelompokkan menjadi berpikir komputasional, DK, teknologi informasi dan komunikasi, TIK, sistem komputer, SK, jaringan komputer dan internet, JKI, analisis data, AD, algoritma dan pemrograman AP, dampak sosial informatika, DSI, dan praktik lintas bidang, LB. Informatika SMA menuntut siswa lebih kritis dan lebih kreatif, serta belajar hal yang lebih konseptual dan praktik yang lebih mendalam dengan menggunakan teknologi. Berikut adalah gambaran umum materi pelajaran informatika bagi kelas 10. A. Berpikir komputasional. Siswa kelas 10 akan lebih fokus ke persoalan yang solusinya membutuhkan program komputer, sehingga perlu belajar tentang strategi penyelesaian lebih efisien dan optimal. B. Teknologi informasi dan komunikasi. Dalam materi siswa kelas 10 akan memahami integrasi antar aplikasi, memanfaatkan fitur aplikasi yang lebih advance dibandingkan fase sebelumnya, dan memanfaatkan fitur otomasi yang tersedia. C. Sistem komputer. Siswa kelas 10 akan belajar mengenai perangkat keras komputer dan menengok lebih dalam serta lebih rinci ke dalam setiap komponen komputer dan sistem operasi. D. Jaringan komputer dan internet. Siswa kelas 10 akan belajar mengenai teknologi jaringan lokal dan internet, komunikasi data dengan ponsel, serta cara melakukan proteksi data saat menjelajah dengan internet. E. Analisis data. Dalam materi ini, siswa kelas 10 akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume lebih besar dan melakukan analisis yang lebih kompleks dari fase sebelumnya. F. Algoritma dan pemrograman. Siswa kelas 10 akan belajar membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman tekstual dengan penerapan strategi berpikir komputasional yang dikembangkan pada materi berpikir komputasional. G. Dampak sosial informatika. Siswa kelas 10 akan belajar dampak informatika di berbagai bidang. Siswa kelas 10 juga akan mendapatkan gambaran karir apa saja yang terbuka di bidang informatika. H. Praktik lintas bidang. Selain mempelajari materi-materi di atas, siswa kelas 10 juga akan belajar bekerja sama secara kolaboratif untuk membuat rancangan solusi persoalan sosial yang harus mengandung perangkat lunak aplikasi. Untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, siswa kelas 10 juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menumbuhkan karakter yang baik di dunia nyata maupun dunia digital. Karena citra bangsa Indonesia terpapar di dunia digital yang sangat terbuka akibat kemunculan dan postingan konten orang Indonesia. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Menurut Kamsa 2024, keterampilan generik merupakan keterampilan kecakapan bekerja yang digunakan untuk menerapkan pengetahuan,
keterampilan ini bukan keterampilan bidang pekerjaan tertentu, namun keterampilan yang melintasi semua bidang pekerjaan pada arah horizontal dan melintasi segala tingkatan mulai dari tingkat pemula hingga manajer eksekutif pada arah vertikal. Dalam konsep kurikulum informatika dikenal adanya 7 aspek pratika informatika, yaitu A. Membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. B. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. C. Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. D. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. E. Mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang modal komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. F. Mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. G. Mengomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memerintahkan hak kekayaan intelektual. Bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan proyek informatika mencakup hampir semua aspek tersebut, dan hasil bekerja kelompok akan dipaparkan baik secara lisan, menjadi bahan presentasi, poster, atau karya lainnya. Di zaman digital, komunikasi grafis visual memudahkan informasi dapat tersampaikan dengan baik. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, dilakukanlah hal berikut. A. Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. B. Lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapat peran dan pembagian tugas. C. Kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. D. Setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, kedua sub tim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. E. Setelah subtit beres, ada koordinasi yang hanya diwakil oleh ketua subtim. F. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi antarkan sebaya merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Hasil kerja yang telah dikembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemberi kerja, halayak umum, dan lainnya. Komunikasi hasil kerja bisa dilakukan dengan presentasi dan demo produk, atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Presentasi merupakan kegiatan menyampaikan dan mengomunikasikan suatu informasi kepada audiens yang dilakukan seseorang secara aktif dan lugas. Presentasi yang baik harus mampu menarik perhatian dan menggerakkan audiens untuk melakukan suatu hal. Sebuah bahan presentasi yang baik ialah gabungan antara penjelasan murni, tekstual, dan gambar atau grafik. Jika dipandang per halaman, presentasinya biasanya bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan. 1. Dari segi konten. A. Mengandung beberapa bagian penting berikut yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. 1. Ringkasan. 2. Latar belakang. 3. Paparan utama. 4. Penutup kesimpulan. B. Ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks. 2. Dari segi tampilan. A. Ukuran huruf cukup besar agar dapat dilihat oleh audiens.
B. Seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi. Terlalu banyak ilustrasi mengharuskan banyak narasi. Terlalu banyak teks akan sulit ditangkap dalam waktu singkat. C. Jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Dengan bahan presentasi yang baik, Anda akan lebih percaya diri dalam melakukan presentasi atau paparan lisan. Sebaiknya Anda perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam mempersiapkan bahan presentasi yang baik. 1. Siapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan, disertai catatan tentang penekanan apa yang akan disampaikan. 2. Siapkan alat bantu seperti alat petunjuk pointer. 3. Perhatikan siapa dengar dan konteks dari presentasi karena akan menentukan gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh yang cocok. A. Paparkan dengan bahasa lisan yang baik serta ucapkan dengan jelas sesuai dengan bahasa yang dipakai. B. Pakai bahasa tubuh yang baik, tidak perlu banyak gerakan mengganggu. 4. Saat menjelaskan sesuatu hal, sampaikan dengan alur logika yang menunjukkan penalaran runtut. 5. Saat tanya jawab, A. Jawab dengan ringkas dan tegas sesuai pertanyaan. B. Jika tidak memahami pertanyaan terangkum, diulangi dulu untuk mengklarifikasi sebelum menjawab agar jawaban sesuai pertanyaan. Infografis adalah desain grafis dua dimensi yang berisi informasi teks dan gambar atau grafis lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Perancangan konten infografis perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Tujuan infografis dibuat untuk mengedukasi, himbauan, ajakan, atau lainnya. 2. Kepada siapa infografis ditujukan? Misalnya, membuat infografis untuk adik-adik TK akan berbeda dengan infografis paparan proyek sains SMA. 3. Konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan infografis dibuat. Dari segi tampilan, Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. 1. Pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya. 2. Pemilihan ilustrasi, grafik, dan gambar yang sesuai. 3. Pemilihan kata-kata kunci karena sempitnya ruangan. Pemilihan kata kunci dan kalimat yang singkat dan bermakna harus diperhatikan. 4. Tata letak yang baik. 5. Tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks.